Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan mulia. Kami akan membacakan jawaban termohon. Yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutuskan pokok perkara, para PH dari Roy, antara lain menghadapi bersama senior kami Kombes Pol Yaya Satu Negara Munjilan. Dengan hormat kami Komisaris Besar Polisi Kabupaten Topatete SHMH beserta AKBP Iverson SHMH, AKP Indra Sitorus SHMH, Bribtu Rido Normatadila SH, kemudian Bribda Dr. Kandidat Fuad Ramansyah SHMH, masing-masing adalah anggota bidang hukum Polda Metro Jaya yang berdomisili di bidang hukum Polda Metro Jaya dan nomor 45 Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni 2026 bertindak untuk dan atas nama penyidik Subdit Kamnet Krimum Metro Jaya secara bersama-sama atas diri dalam menghadapi perkara pra-peradilan nomor 99 Pra 2026 garing PN Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini perkenankan kami mengajukan jawaban sebagai tanggapan atas permohonan pemohon pra-peradilan sebagai berikut. Nomor 1, inti pokok permasalahan permohonan pemohon kami anggap dibacakan sampai dengan halaman 4. 2. Tentang jawaban termohon. Pendahuluan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara termasuk pelaksana fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menjunjung tinggi prinsip legalitas, prinsip of legality, due process of law, kepastian hukum, proporsionalisme, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahwa terhadap perkara termohon berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peralihan Pasal 361 ayat A huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP yang menentukan bahwa terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut, tetap diberlakukan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. Dengan demikian, legalitas setiap tindakan termohon dalam perkara aku harus dinilai berdasarkan ketentuan kitab-kitab undang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan satu rangkaian, kami ulangi, satu rangkaian proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tindakan penyidik tidak dapat dinilai secara terpisah dari keseluruhan proses hukum yang melatar belakanginya, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyidik dalam menjamin keseluruhannya proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa perkara Aqua bermula dari diterimanya beberapa laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor LPB 2831 4 Romawi 2025 SPKP Polda Metro Jaya tanggal 30 April
atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo. Kedua, laporan polisi nomor LPP 978 4 Romawi 2005 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2005 atas nama pelapor Andi Kurniawan. Laporan polisi nomor LP 1387 4 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Rizky Kumanan, serta LP nomor B7976 5 Romawi 2025 SPKT Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota tanggal 5 Mei 2005 atas nama pelapor Samuel Songken, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Bahwa atas laporan tersebut termohon mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon tidak serta-merta melakukan tindakan upaya paksa terhadap pemohon, melainkan terlebih dahulu melaksanakan seluruh tahapan penyidikan secara bertahap, profesional, objektif, dan berdasarkan prosedur hukum, mulai dari mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan ahli, penyitaan barang bukti dan yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, sampai dengan koordinasi bersama penuntut umum melalui mekanisme pra-penuntutan. Bahwa setelah penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap P21 berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, termohon memikul kewajiban hukum untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyidik atas penyelesaian proses penyidikan dan sebagai tahap yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses penuntutan. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum tersebut, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperkenankan oleh hukum, termasuk tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki termohon tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Dengan demikian, seluruh tindakan termohon sejak diterimanya laporan polisi, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum, sampai dengan tindakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, merupakan satu rangkaian pelaksanaan kewenangan sekaligus pertanggungjawaban hukum penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan yang bersifat sewenang-wenang ataupun didasarkan pada kehendak subjektif penyidik, melainkan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum yang diperintahkan oleh undang-undang dengan menggunakan kewenangan yang diberikan secara sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalil-dalil pemohon yang menilai tindakan termohon secara parsial dengan mengesampingkan keseluruhan rangkaian proses penyidikan, kewajiban hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, serta dasar kewenangan penyidik menurut Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dalil yang tidak memberikan gambaran utuh mengenai proses penegakan hukum dalam perkara AKBO dan karenanya patut untuk dikesampingkan. Baik, penulis perkara kami anggap dibacakan sampai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum 1. Bahwa termohon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara AKBO bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Nomor 20 Tahun 2005, pada ketentuan peralihan pasal 361 huruf A ditegaskan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan umum, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa oleh karena itu perkara aku telah berada pada tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, maka seluruh proses penyelidikannya tetap tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk hukum acara pidana. Tutup 3, 4, 5, 6 dan 7 dianggap dibacakan. Kami lanjutkan teman saya. Terima kasih dari biasa. Ada kelengkapan lain yang kemarin juga saya berikan sudah. Terima kasih Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan. Selanjutnya kami lanjutkan huruf D halaman. Mohon izin Yang Mulia, kami lanjutkan halaman 10 huruf D. Fakta hukum. 1. Bahwa terhadap perkara aku termohon melaksanakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tetap diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. 2. Bahwa perkara akuo berawal dari laporan polisi yang selanjutnya ditindaklanjuti termohon melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi pengumpulan alat bukti, pemberian saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka, serta koordinasi dengan penuntut umum melalui mekanisme pra penuntutan sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap. 3. Bahwa pada tanggal 30 April 2026 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor B 5148 garing M.1.4 garing EOH.1 garing nomor 4 2026 tanggal 30 April 2026 penuntut umum telah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka KRMT Roy Suryo Noto Dikrojo lengkap atau P21. 4. Bahwa dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap atau P21 tersebut berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termohon berkewajiban menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum sebagai bagian dari penyelesaian proses penyidikan menuju tahap penuntutan. 5. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut, termohon menggunakan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang pelaksanaannya senantiasa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur penyidikan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. 6. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, pada tanggal 19 Juni 2026, termohon mendatangi kediaman pemohon yang beralamat di Jalan Kucica 7, nomor 17, JH 7, 17, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan. Sebelum pelaksanaan tindakan dimaksud, termohon telah dilengkapi dengan surat penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bernomor 49-pen-izin-geledah-2025 PN Tangerang tertanggal 13 November 2025 serta surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP geledah garing rumah _373 garing Romawi 6 garing res _1_24 garing 2026 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. 7. Bahwa setibanya di kediaman pemohon, termohon terlebih dahulu berkoordinasi dengan 2 orang petugas keamanan lingkungan setempat sebagai saksi, kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta menunjukkan surat tugas penetapan izin penggeledahan, surat perintah penggeledahan, dan administrasi penyidikan lainnya kepada penghuni rumah. Setelah itu, penghuni rumah mempersilahkan termohon memasuki kediaman pemohon, sehingga serangkaian pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan termohon, khususnya ketika memasuki rumah tempat kediaman termohon, telah dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari lingkungan setempat. 8. Bahwa setelah bertemu dengan pemohon di dalam kediamannya, termohon memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor SPK 703 garing Romawi 6 res 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 beserta administrasi penyidikan
yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Kemudian melaksanakan penangkapan terhadap pemohon sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, pemohon menolak membuka tanda tangan pada administrasi penyidikan yang telah diperlihatkan tersebut. 9. Bahwa selanjutnya termohon membawa pemohon ke Polda Metro Jaya guna melanjutkan administrasi penyidikan. Di Polda Metro Jaya, termohon menyusun berita acara penggeledahan dan berita acara penangkapan serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Akan tetapi, pemohon tetap menolak membuka tanda tangan sehingga termohon membuat berita acara penolakan menandatangani sebagai bentuk pencatatan administratif atas penolakan dimaksud. 10. Bahwa setelah itu termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membuka tanda tangan. Atas penolakan tersebut, termohon membuat berita acara penolakan, menandatangani, dan selanjutnya menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan beserta lampirannya kepada keluarga pemohon sesuai ketentuan administrasi penyidikan. 11. Bahwa sebelum dilakukan penempatan di rumah tahanan, termohon terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemohon melalui Bidokes Polda Metro Jaya. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, pemohon menjalani perawatan inap sesuai rekomendasi dokter. Setelah kondisi kesehatan pemohon dinyatakan memungkinkan untuk melanjutkan proses hukum, termohon melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 12. Bahwa setelah seluruh persyaratan administrasi penyidikan, tersangka dan barang bukti dinyatakan siap, maka pada tanggal 22 Juni 2026, termohon menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum atau penyerahan tahap kedua, sebagaimana diperintahkan dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 13. Bahwa seluruh tindakan termohon sejak diterimanya laporan polisi, pelaksanaan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum, pelaksanaan penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemenuhan hak kesehatan pemohon, sampai dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum merupakan satu rangkaian pelaksanaan kewajiban dan kewenangan penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan termohon harus dipandang sebagai suatu kesatuan proses penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan hukum secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dinilai secara parsial ataupun dipandang sebagai tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Mohon izin yang mulia dilanjutkan anggota tim kami, silakan. Romawi 4, bantahan termohon. A. Bantahan terhadap dalil pemohon, bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan pra peradilan akuo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa sebelum masuk ke dalam poin bantahan termohon, perlu kembali termohon sampaikan bahwasannya berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP membunyikan bahwa perkara pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa oleh karena perkara akuo telah berada pada tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka seluruh proses penyidikan tetap tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut. 1. Termohon memaksa masuk ke rumah pemohon tanpa ada izin dan tanpa surat perintah penggeledahan. Jawaban termohon bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, baik menurut fakta maupun menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian fakta-fakta hukum, tindakan termohon mendatangi kediaman pemohon pada tanggal 19 Juni 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa sebelum mendatangi kediaman pemohon, termohon telah dilengkapi dengan penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 Penpit izin geledah tahun 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025 serta surat perintah penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah TAP _373 _6 Romawi _res.1.24 _2026 di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni tahun 2026. Bahwa setibanya di kediaman pemohon, termohon terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagaimana anggota kepolisian negara Republik Indonesia, menunjukkan identitas administrasi penyidikan yang dibawa kepada penghuni rumah. Selanjutnya setelah penghuni rumah berkomunikasi dengan pemohon dan memperoleh persetujuan dari pemohon, termohon dipersilakan masuk di kediaman untuk bertemu dengan pemohon. Bahwa setelah bertemu secara langsung dengan pemohon, termohon memperlihatkan surat perintah penangkapan SP Kap 703 Romawi 6 Res.1.14.2026 di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli 2026 beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Kemudian melaksanakan penangkapan terhadap pemohon sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Adapun terhadap administrasi penyidikan tersebut, pemohon tidak bersedia membuka tanda tangan sehingga selanjutnya dibuatkan berita acara penolakan menandatangani sesuai administrasi penyidikan yang berlaku. Bahwa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, surat perintah penggeledahan serta disaksikan 2 orang saksi dari lingkungan setempat sebagaimana dituangkan dalam berita acara penggeledahan. Dengan demikian, seluruh tindakan termohon telah memenuhi ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan termohon memaksa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan tanpa surat perintah penggeledahan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, termohon diterima telah memperkenalkan diri, memperoleh akses masuk setelah penghuni rumah mendapatkan persetujuan dari pemohon, serta telah dilengkapi dengan penetapan izin penggeledahan dan surat perintah penggeledahan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya. 2. Termohon sama sekali tidak menyerahkan dan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan kepada pemohon atau keluarga pemohon. Jawaban termohon bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan termohon sama sekali tidak menyerahkan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan kepada pemohon atau keluarga pemohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan hukum yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan perkara akuo. Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, seluruh tindakan termohon dalam perkara akuo dilakukan sebagaimana dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap penyidikannya, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa sebelum memasuki kediaman pemohon, terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menunjukkan identitas, surat tugas, penetapan izin pengadilan, penetapan izin penggeledahan, surat perintah penggeledahan, serta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut. Setelah memperoleh izin untuk memasuki kediaman, termohon bertemu dengan pemohon dan selanjutnya memperlihatkan surat perintah penangkapan beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan. Bahwa setelah pemohon
bahwa ke Polda Metro Jaya termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membaca, menandatangani berita acara penggeledahan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan dan berita acara penahanan. Namun demikian pemohon maupun penasihat hukumnya menolak membubuhkan tanda tangan, sehingga termohon membuat berita acara penolakan menandatangani sebagai bagian dari administrasi penyidikan. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan beserta lampiran surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan yang disampaikan kepada keluarga pemohon dan telah diterima sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima. Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak pernah memperlihatkan maupun menyerahkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan adalah dalil yang bertentangan dengan fakta serta administrasi penyidikan yang terdokumentasi sehingga tidak mempunyai dasar hukum maupun fakta dan patut untuk ditolak seluruhnya. 3. Termohon tidak memiliki penetapan dari pengadilan negeri setempat berupa izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman pemohon. Jawaban termohon bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak memiliki penetapan izin penggeledahan rumah dari Pengadilan Negeri Tangerang maupun izin melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan perkara akuo. Bahwa sebagaimana telah termohon sampaikan sebelumnya dalam hal mempedomani pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Sebelum termohon melakukan penggeledahan di kediaman pemohon yang beralamat di Jalan Kucica 7 nomor 17 JH 7/17 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juli termohon sebelumnya telah memiliki surat penetapan izin menggeledah melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 Tahun 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025. Selain itu, termohon juga telah dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan rumah tempat tertutup lainnya yang diterbitkan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya selaku penyidik dengan nomor 373 Romawi 6 tahun 2026 Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli 2026 dengan mencantumkan dasar penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena telah terpenuhi syarat formil tersebut oleh termohon, selanjutnya termohon melakukan penggeledahan di kediaman pemohon sehingga pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh termohon ini telah dilakukan sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. Dengan demikian terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena pada faktanya dalam hal melakukan penggeledahan termohon telah dilengkapi surat izin dari pengadilan negeri setempat sehingga terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak. 4. Surat perintah penangkapan SPK 703 /6 Romawi res titik 1 titik 14 2026 di Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena terdapat cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP sehingga penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah. Jawaban termohon bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena dibangun atas penerapan rezim hukum acara yang keliru sehingga tidak mempunyai dasar hukum dan harus dikesampingkan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan dan fakta-fakta hukum, perkara akuo telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seluruh proses penyidikan wajib diselesaikan berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dengan berlakunya ketentuan peralihan tersebut, ukuran untuk menilai sah tidaknya suatu perintah penangkapan maupun tindakan penangkapan dalam perkara akuo adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bukan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.
Dengan demikian, sejak awal, dalil pemohon telah didasarkan pada norma hukum yang tidak berlaku terhadap perkara akuo, bahwa surat perintah penangkapan 703/6 Romawi tahun 2026 di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1900 tentang KUHP dan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang sah. Bahwa penangkapan terhadap pemohon bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri maupun dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf J jungto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sehingga seluruh tindakan penyidikan dilakukan dalam koridor hukum yang sah, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan surat perintah penangkapan maupun tindakan penangkapan terhadap pemohon tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 adalah dalil yang keliru, tidak mempunyai dasar hukum, bertentangan dengan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 serta tidak didukung oleh fakta-fakta hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. 5. Penahanan terhadap pemohon adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Jawaban termohon bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena didasarkan pada penerapan rezim hukum acara yang tidak berlaku terhadap perkara akuo sehingga tidak mempunyai dasar bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan fakta-fakta hukum perkara akuo telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, seluruh proses penyidikan termasuk tindakan penahanan tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dengan demikian ukuran untuk menilai sah atau tidaknya penahanan terhadap pemohon adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, bukan pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karenanya, dalil pemohon yang mendasarkan pengujian penahanan pada ketentuan tersebut kehilangan dasar yuridis. Bahwa penahanan terhadap pemohon dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf J junto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sehingga tindakan penahanan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban hukum dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, penahanan terhadap pemohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara akuo. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan penahanan tidak sah karena tidak memenuhi pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 adalah dalil yang keliru, tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak seluruhnya. Izin yang mulia kami lanjutkan dengan rekan 6. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. 6. Surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh termohon memuat kebohongan dan atau suatu keterangan yang tidak benar atau palsu. Oleh karena senyatanya pemohon bukan ditempatkan di rutan Tahti Polda Metro Jaya sebagaimana kalimat yang tercantum pada angka 2 halaman 2 surat perintah penahanan.
melainkan pemohon telah dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni hingga 22 Juni 2026. Jawaban termohon, bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa sejak surat perintah penahanan diterbitkan dan penahanan dilaksanakan terhadap pemohon, status hukum pemohon adalah sebagai tahanan. Oleh karena itu, tindakan membawa pemohon ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak mengubah maupun menghapus status penahanan yang telah sah menurut hukum. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, setelah dilakukan penahanan, pemohon terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan awal oleh Bidokes Polda Metro Jaya dan selanjutnya dibawa ke Rutan Tahti Polda Metro Jaya. Dalam perkembangan selanjutnya, termohon membawa pemohon ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan rekam medis pemohon, dokter merekomendasikan agar pemohon menjalani rawat inap, sehingga termohon memenuhi rekomendasi medis tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak pemohon atas pelayanan kesehatan selama menjalani penahanan. Bahwa setelah dokter menyatakan kondisi kesehatan pemohon telah memungkinkan untuk kembali ke Rutan Tahti Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Juni 2026 malam, pemohon bersama penasihat hukumnya menyatakan keberatan untuk dipindahkan pada malam hari, sehingga termohon baru membawa pemohon kembali ke Rutan Tahti Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Juni pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, keberadaan pemohon di Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap tahanan dan sama sekali tidak menunjukkan adanya kebohongan maupun keterangan palsu dalam surat perintah penahanan. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan surat perintah penahanan memuat keterangan yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum maupun dasar fakta dan patut untuk ditolak seluruhnya. B. Bantahan terhadap petitum pemohon. Bahwa terhadap seluruh petitum yang diajukan oleh pemohon, termohon dengan tegas menolak seluruhnya, karena seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara akuo telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap merupakan hukum acara yang berlaku terhadap penyelesaian perkara akuo. Bahwa seluruh tindakan termohon telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memenuhi prosedur hukum acara pidana, didukung administrasi penyidikan yang sah, serta dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak terdapat satupun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan petitum pemohon. Selanjutnya, termohon memberikan tanggapan terhadap petitum pemohon sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Bahwa termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan agar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, karena seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon dalam perkara akuo telah dilaksanakan secara sah, prosedural, dan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun kecukupan alat bukti. Bahwa termohon memohon agar permohonan pra peradilan pemohon ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, fakta hukum dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh termohon. Bahkan permohonan pemohon mengandung cacat formil maupun cacat yuridis yang mendasar. Oleh karena itu, petitum tersebut patut untuk ditolak. 2. Menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan oleh termohon terhadap rumah atau kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum, oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Termohon menolak petitum yang meminta agar penggeledahan dinyatakan tidak sah. Sebab telah terbukti bahwa sebelum penggeledahan dilakukan, termohon telah memperoleh penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, menerbitkan surat perintah penggeledahan, memperkenalkan diri kepada penghuni rumah, selanjutnya dipersilakan masuk ke dalam rumah, serta melaksanakan penggeledahan sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan penggeledahan tersebut tidak sah. 3. Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 703 tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yakni dengan melanggar pasal 29 dan seterusnya, dan melanggar asas kepastian hukum. Bahwa termohon menolak petitum yang meminta agar penangkapan dinyatakan tidak sah. Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah,
dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang tetap berlaku berdasarkan Pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta merupakan pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana Pasal 8 Ayat 3 huruf B KUHP. Oleh karena itu, petitum tersebut tidak mempunyai dasar hukum. 4. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPH garing 458 tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29 dan seterusnya dan melanggar asas kepastian hukum. Bahwa termohon menolak petitum yang meminta agar penahanan dinyatakan tidak sah. Bahwa penahanan dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 didasarkan pada pertimbangan penyidikan, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, serta merupakan bagian dari penyelesaian tanggung jawab penyidik dalam menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dengan demikian, petitum tersebut patut untuk ditolak. 5. Menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Bahwa termohon menolak petitum yang meminta agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. Bahwa pelimpahan berkas perkara merupakan konsekuensi yuridis setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, sehingga merupakan pelaksanaan kewajiban penyidik berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Selain itu, petitum tersebut tidak mempunyai objek pemeriksaan yang jelas dalam forum pra-peradilan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Mohon izin dilanjutkan dengan rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, halaman 26 angka 6. 6. Menetapkan bahwa A. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap garing 703 garing 6 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. B. Surat perintah penahanan nomor SP.Han garing 458 garing 6 garing res titik 1 titik 14 titik 1 garing 2026 di Treskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dinyatakan dibatalkan. Bahwa termohon menolak petitum yang meminta agar surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dinyatakan batal. Hal tersebut karena kedua surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan yang diberikan KUHP, memenuhi persyaratan administrasi penyidikan serta menjadi dasar sah dilaksanakan tindakan penyidikan terhadap pemohon. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkannya. 7. Menyatakan bahwa tindakan pencekalan yang dilakukan oleh termohon sudah selesai dengan berakhirnya penyidikan sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan, termohon tidak akan menanggapi petitum pemohon tersebut. 8. Memerintahkan turut termohon untuk tidak membacakan dakwaan sebelum adanya putusan pra-peradilan akuo. Bahwa petitum tersebut ditujukan kepada turut termohon sehingga termohon tidak mempunyai kepentingan hukum untuk memberikan tanggapan dan menyerahkan kepada turut termohon sesuai kewenangannya. 9. Memerintahkan turut termohon untuk tidak melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum pemeriksaan permohonan pra-peradilan akuo selesai dan diputus. Pide pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. Bahwa petitum tersebut juga ditujukan kepada turut termohon sehingga termohon menyerahkan sepenuhnya kepada turut termohon untuk memberikan tanggapan sesuai kewenangan hukumnya. 10. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula. Pide pasal 89 ayat 3 huruf E KUHP. Bahwa termohon menolak petitum mengenai pemulihan harkat, martabat dan nama baik pemohon. Pemohon rehabilitasi hanya dapat permohonan rehabilitasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terlebih dahulu terbukti adanya tindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, seluruh tindakan termohon telah dilakukan secara sah dan sesuai KUHP. Maka tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkan permohonan rehabilitasi tersebut. 11. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena seluruh dalil pemohon tidak terbukti dan permohonan akuo patut ditolak untuk dinyatakan tidak dapat diterima,
maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, seluruh petitum pemohon tidak mempunyai dasar hukum maupun dasar fakta yang cukup untuk dikabulkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Pra Peradilan menolak seluruh permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Akan dilanjutkan oleh rekan kami Yang Mulia. Baik, kami lanjutkan Yang Mulia, serta pemohon dan kuasa hukum pemohon. Romawi 3, petitum termohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima atau needs on van glitch penolak. Subsidiar, 1. Menolak seluruh permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan termohon berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49/pen.p.izin.geledah 2025 PN Tangerang tertanggal 13 November 2025 dan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dan garing rumah titik tap garing 373 garing Romawi 6 garing res titik 1.24 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan tindakan penangkapan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPK garing 703 garing Romawi 6 res titik 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan tindakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPH garing 458 garing Romawi 6 res titik 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon dalam perkara akuo telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kewajiban penyidik sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf J, pasal 8 ayat 3 huruf B, pasal 18, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap berlaku sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara akuo. 6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian jawaban kami Yang Mulia serta pemohon dan kuasa hukum pemohon. Tertanda hormat kami kuasa hukum termohon Kombes Pol Abrianto Pardede SH SKMH AKBP Person Manoso SHMA bersama tim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikirim kopinya ke email kami. Kalau yang bentuk Word atau sejenisnya jangan ada saya dari ya sambil ya. Silakan dulu termohon dibacakan. Pokok-pokoknya saja Pak ya. Saya kira untuk saudara kan tidak terlalu banyak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, perkenalkan kami membacakan eksepsi dan jawaban turut termohon dalam perkara permohonan pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara KLT Roy Suryo Lutfi Projo selaku termohon melawan Kepolisian Negara RI Ceki Polda Metro Jaya selaku termohon dan Kejaksaan Republik Indonesia Ceki Kejari Jakarta Selatan sebagai turut termohon. Langsung eksepsi, Pak. Dalam eksepsi bahwa sebelum memasuki pokok perkara, turut termohon dengan tegas menolak seluruh dalil pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh turut termohon. Adapun alasan eksepsi turut termohon adalah sebagai berikut. Permohonan cacat formil karena error in persona atau gugatan salah pihak, bahwa pemohon telah menarik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai turut termohon terkait dengan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan awal yang seluruhnya dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya selaku termohon. Berdasarkan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, kewenangan dan tanggung jawab institusi dipisahkan secara tegas. Tindakan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penahanan pada tingkat penyidikan adalah mutlak menjadi domain kewenangan dan tanggung jawab termohon, yaitu penyidik. Kehadiran turut termohon selaku JPU dalam kronologis ini hanyalah dalam kapasitas pasif menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap 1, tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Oleh karena itu, menarik turut termohon ke dalam sengketa prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah salah alamat atau error in persona. Dua, objek tuntutan melampaui kewenangan pra peradilan atau ultravirus bahwa dalam petitumnya pemohon meminta agar hakim memerintahkan turut termohon untuk tidak menerbitkan surat perintah penahanan dan tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan ini sangat bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menyalahi prinsip kemandirian penuntut umum. Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penahanan dan melimpahkan perkara adalah amanat undang-undang yang tidak dapat diintervensi, dihalang-halangi atau dibekukan secara preventif oleh putusan pra peradilan. Sesuai dengan doktrin hukum acara pidana, pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri justru akan menggugurkan proses pra peradilan itu sendiri demi menjamin kepastian hukum pemeriksaan pokok perkaranya. Berdasarkan hal tersebut, permohonan pra peradilan dari pemohon terhadap turut termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau need on vanquilate fair club. Dalam pokok perkara, bahwa apabila yang mulia hakim pra peradilan berpendapat lain mengenai eksepsi di atas, maka perkenankanlah turut termohon menyampaikan jawaban dalam pokok perkara. 1. Bahwa dalil angka 25 sampai dengan angka 44 bukan merupakan tanggung jawab turut termohon mengenai tata cara penggeledahan, penangkapan tanpa surat, pertimbangan subjektif penahanan oleh penyidik, serta lokasi penahanan di Rumah Sakit Kramat Jati Polri, seluruhnya merupakan produk hukum termohon, yaitu penyidik. Turut termohon tidak dalam kapasitas membenarkan atau menyalahkan tindakan teknis operasional termohon di lapangan. Terkait dalil-dalil pemohon yang menyinggung kapasitas turut termohon dan proses pelimpahan tahap 2, dengan ini kami sampaikan bantahan dan tanggapan sebagai berikut. 1. Tanggapan mengenai penangkapan, penahanan untuk keperluan pelimpahan tahap 2 menjawab petitum pemohon. Pemohon mendalilkan keanehan terkait penahanan ditujukan untuk pemenuhan jadwal pelimpahan tahap 2 ke Kejari Jakarta Selatan, serta status pemohon di Rumah Sakit Kramat Jati Polri, bahwa segala tindakan fisik berupa penangkapan, penahanan, pembantaran, maupun penentuan lokasi perawatan medis pada tahap penyidikan adalah mutlak menjadi kewenangan dan tanggung jawab termohon, yaitu penyidik.
Turut termohon yaitu JPU bersifat pasif menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Sebagaimana asas kepastian hukum dan peradilan cepat, bahwa tindakan termohon atau penyidik yang memastikan kehadiran fisik pemohon untuk diserahkan kepada turut termohon yaitu jaksa penuntut umum dalam rangka pelimpahan tahap 2 adalah tindakan administratif yang sah dan wajib dilakukan ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 berdasarkan asas dominus litis yaitu jaksa sebagai pengendali perkara. Hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Jika penyidik memandang perlu dilakukan upaya paksa guna memastikan kelancaran penyerahan tersebut agar tidak menghambat proses peradilan atau obstruction of justice, maka hal tersebut dibenarkan demi hukum. Meminta pra peradilan untuk melarang JPU menerbitkan penahanan atau melimpahkan perkara adalah tindakan yang mencederai prinsip kepastian hukum itu sendiri. 2. Tanggapan mengenai frasa tempat diperiksa dalam surat perintah penangkapan. Pemohon mendalilkan bahwa surat perintah penangkapan cacat karena mencantumkan tujuan untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum yang diklaim melanggar pasal 95 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terkait tempat tersangka diperiksa. Bahwa frasa tempat tersangka diperiksa pada pasal 95 ayat 2 huruf D harus dimaknai secara luas atau ekstensif sesuai dengan tahap penegakan hukumnya. Pada fase pelimpahan tahap 2 atau pemeriksaan, yang dimaksud adalah pemeriksaan identitas dan barang bukti atau penilaian tersangka oleh jaksa penuntut umum. Surat perintah penangkapan yang secara jujur dan transparan menyebutkan tujuan akhirnya, yakni penyerahan ke JPU, justru menunjukkan itikat baik penyidik dan penuntut umum yang tidak menyembunyikan agenda proses hukum. Ini adalah bentuk transparansi due process of law, bukan cacat formil. Yang mulia, dilanjutkan dengan kawan saya. Izin dilanjutkan yang mulia. 2. Pembenaran secara hukum terkait penerapan pasal transitoir menjawab dalil angka 28 dan 42 bahwa pemohon telah keliru mendalilkan adanya ketidakpastian hukum ganda karena termohon mencantumkan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau bab lama, junto pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, pemohon menilai ini sebagai cacat formil dan material. Turut termohon selaku jaksa penuntut umum berkewajiban meluruskan logika hukum legal reasoning pemohon. Pemohon mendalilkan adanya ketidakpastian hukum ganda karena digunakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam surat perintah. Penerapan asas lex favoreo ketentuan peralihan bahwa tempus delicti waktu terjadinya tidak pidana dugaan perbuatan pemohon adalah pada tanggal 22 April 2025. Tempus delicti waktu kejadian dugaan tidak pidana pemohon adalah tanggal 22 April 2025. Pada tanggal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP lama masih berlaku secara sah. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026. Sesuai dengan asas legalitas nullum delictum nulla pona sine previa lege penali, seseorang harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Namun karena proses hukum berlanjut hingga tahun 2026, mana KUHP nasional telah berlaku atau asas lex favoreo ketentuan peralihan yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pencantuman kedua pasal tersebut bukanlah kecacatan formil atau material, melainkan langkah profesional, cerdas, dan berkeadilan dari penyidik dan penuntut umum untuk membuka ruang bagi hakim nantinya dalam memilih ketentuan undang-undang mana yang paling meringankan atau menguntungkan bagi tersangka sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau dahulu pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan pasal 618 KUHP nasional yang mana mengatur bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut
lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Hal ini justru mengukuhkan perlindungan hak asasi manusia bagi pemohon. Dengan demikian, pencantuman pasal tersebut sangat sah secara hukum, due process of law, dan justru mencerminkan perlindungan HAM bagi pemohon, bukan cacat formil. 3. Bahwa turut termohon secara tegas dan lugas menolak petitum pemohon yang mencoba mengamputasi kewenangan konstitusional dan atributif jaksa penuntut umum. Mengenai tuduhan pemohon agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah, bahwa penilaian sah atau tidak sahnya suatu berkas penyidikan atau P21 adalah kewenangan eksklusif jaksa penuntut umum berdasarkan asas dominus litis atau pengendali perkara, bukan objek pra peradilan. Apabila JPU telah menyatakan berkas lengkap secara formil dan material, maka pra peradilan tidak dapat membatalkannya. Hal ini sebagaimana dirumuskan pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Bahwa kedudukan turut termohon dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai pemegang asas dominus litis, di mana wewenang untuk menentukan apakah suatu penyidikan telah memenuhi kelayakan formil dan material berada mutlak di tangan penuntut umum. Kewenangan dan mekanisme check balances diatur secara tegas, sistematis, dan limitatif dalam pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang menggugurkan dalil pemohon mengenai tidak sahnya pelimpahan perkara ke pengadilan. Berdasar pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan pasal 138 ayat 1 dan 2 dan pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP atau KUHP lama yang mengatur bahwa dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Dengan demikian, tindakan pelaksanaan tahap 2 yang dipersoalkan oleh pemohon sejatinya adalah perwujudan atas perintah pasal 61 ayat 4 tersebut bukanlah sebuah kesewenang-wenangan dan bukan merupakan objek pra peradilan. Mengenai tuntutan agar JPU dilarang menerbitkan surat perintah penahanan, bahwa dalil pemohon yang menuntut agar turut termohon jaksa penuntut umum dilarang menerbitkan surat perintah penahanan adalah dalil yang mengabaikan kewenangan atributif lembaga penuntut umum. Berdasar pasal 99 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, secara eksplisit ditegaskan bahwa kepentingan penuntutan penuntut umum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Bahwa perlu ditegaskan secara faktual bahwa saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2026, turut termohon tidak melakukan tindakan penahanan terhadap pemohon. Bahwa ketiadaan tindakan penahanan tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan kewenangan penuntut umum yang berpijak pada pasal 110 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Dalam pasal tersebut di atas permintaan tersangka atau terdakwa penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, serta adanya mekanisme jaminan uang yang dapat diberikan oleh tersangka atau terdakwa, advokat atau orang lain dengan pertimbangan subjektif penuntut umum. A. Siap menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. B. Tidak akan mempersulit persidangan. C. Tidak akan melarikan diri. D. Tidak akan mempersulit jalannya proses persidangan pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya digelar dan atau tidak akan menghambat proses pemeriksaan. E. Tidak akan merusak dan menghilangkan barang bukti. F. Tidak akan melakukan ulang tindak pidana yang serupa. Bahwa kewenangan JPU untuk menahan atau tidak menahan tersangka pada tingkat penuntutan adalah amanat undang-undang. Meminta hakim pra peradilan untuk secara preventif melarang JPU menerbitkan surat penahanan adalah bentuk intervensi terhadap kemandirian penuntut umum dan melampaui kewenangan hakim pra peradilan ultra vires. Mengenai tuntutan agar JPU dilarang melimpahkan berkas ke pengadilan, menyinggung pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP, bahwa penafsiran pemohon sangat keliru. Undang-undang secara tegas menjamin asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Justru jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan doktrin hukum acara pidana menetapkan bahwa apabila perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan negeri dan sidang pertama dimulai, maka pra peradilan menjadi gugur. Memerintahkan turut termohon untuk menunda pelimpahan sama halnya dengan memerintahkan turut termohon untuk menghambat proses peradilan dan merugikan kepastian hukum.
bahwa kewenangan turut termohon dalam melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan bukanlah tindakan administratif yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang diamanatkan secara tegas oleh pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Berdasar pasal tersebut, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan proses penyerahan tersangka serta barang bukti tahap 2 telah dilaksanakan, penuntut umum diberikan kewenangan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Kesimpulan, bahwa turut termohon memahami kondisi psikologis pemohon yang sedang menghadapi proses peradilan pidana, namun argumentasi emosional seperti arogan, abuse of power, atau negara kekuasaan tidak dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur keabsahan hukum formil. Parameter hukum formil adalah terpenuhinya syarat-syarat administratif, prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum haruslah bersandar pada rasionalitas hukum atau legal reasoning dan fakta prosedural dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata pada narasi emosional. Dalam kapasitas turut termohon sebagai lembaga penuntutan, kedudukan turut termohon dalam pra-peradilan ini adalah sah sebatas untuk melindungi kewenangan konstitusional dan undang-undang dari jaksa penuntut umum yang hendak diamputasi oleh petitum pemohon. 5. Petitum. Berdasar fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas, turut termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari turut termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pra-peradilan dari pemohon tidak dapat diterima, need of leg perklab, khusus terhadap turut termohon karena error in persona. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, need of leg perklab, khusus terhadap turut termohon. 2. Menolak dengan tegas petitum pemohon yang memerintahkan turut termohon untuk tidak menerbitkan surat perintah penahanan pada tingkat penuntutan. 3. Menolak secara tegas petitum pemohon yang memerintahkan turut termohon untuk menunda pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala tindakan administratif penelitian tersangka dan kewenangan upaya paksa yang berada dalam domain turut termohon jaksa penuntut umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. 5. Membebankan biaya perkara pada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian eksepsi dan jawaban kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Atas kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami turut termohon. Selesai. Demikian ini. Terima kasih. Tolong dikirim kopinya, Pak ya. Apakah pemohon akan menanggapi replik? Ya, baik Yang Mulia, terima kasih atas jawaban dari termohon dan eksepsi yang disampaikan oleh turut termohon. Kami tim kuasa hukum pemohon secara resmi menyatakan akan menyampaikan replik. Jadi mohon kami diberikan waktu untuk menyusun replik. Kami minta persidangan ditunda, Yang Mulia. Kami minta mungkin bisa jam 2, jam 3 ya. Jam 3 kita mulai lagi untuk 15.00 kita mulai lagi untuk kami menyusun replik terhadap jawaban dan eksepsi dari termohon dan turut termohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami hanya berikan waktu sampai pukul 2 ya.